Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Adik Indah. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Sus. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini, Adik Indah? Aku nggak bisa tidur, suster. Iya nih, Sus. Tadi malam anak saya tidurnya nggak nyenyak. Badannya demam. Mengeluh seluruh badannya juga nyeri, Sus. Baik, Ibu, nanti ada obat yang akan diberikan sesuai dengan resep dokter, serta sesuai dengan jam pemberiannya juga. Iya, Sus. Terima kasih ya. Baiklah, kemarin Ibu dan Bapak sudah dijelaskan oleh dokter mengenai apa penyakit adik Anda dan apa penanganan yang akan dilakukan. Nah, di sini kami ingin menjelaskan lebih rinci lagi mengenai terapi yang akan dijalani oleh anak Bapak dan Ibu. Kami akan menjelaskan mengenai pengobatan, efek samping dari pengobatan tersebut, lalu kebutuhan dasar apa saja yang akan terganggu, serta bagaimana cara pemenuhan kebutuhan tersebut. Kurang lebih kami akan meminta waktu Bapak dan Ibu selama 15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia, Sus. Baiklah, mohon kerjasamanya ya Bapak dan Ibu. Iya, Sus. Kami ingin mengetahui lebih jelas mengenai pengobatan untuk anak kami. Baiklah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang pengobatan kemoterapi? Saya tahu sedikit tentang kemoterapi. Pengobatannya itu yang bikin rambut rontok itu ya, Sus. Baiklah Ibu, memang untuk efek sampingnya dapat menimbulkan keadaan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan kembali ya. Baiklah, kemoterapi ini adalah penggunaan preparat antineoplastik sebagai upaya untuk membunuh sel-sel tumor dengan mengganggu fungsi dan reproduksi seluler, dan juga merupakan terapi modalitas yang paling sering digunakan dan menjadi satu-satunya pilihan metode terapi yang paling efektif. Oh, gitu ya, Sus. Ya Bapak, berikut saya akan menjelaskan tentang efek sampingnya dari kemoterapi. Nah, di sini ada beberapa macam efek samping yang diakibatkan dari pengobatan kemoterapi. Baiklah Pak, untuk yang pertama yaitu efek samping untuk saluran pencernaan. Nah, di sini akan dapat memicu timbulnya seperti mual muntah, dehidrasi, mukositis, konstipasi, dan diare. Nah, kemudian yang kedua yaitu efek samping secara fisik. Nah, seperti merontokkan rambut, penurunan berat badan, kelelahan, penurunan nafsu makan, serta akan merasakan seperti nyeri atau pusing seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga yaitu secara psikologis atau mental akan menimbulkan seperti ketidakberdayaan, rasa cemas, rasa malu, stres pun juga bisa. Nah, baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mual muntah sendiri itu merupakan efek samping yang negatif sering ditemukan pada anak yang mendapatkan pengobatan kemoterapi. Nah, sehingga dapat menyebabkan seperti gangguan dehidrasi, elektrolit, malnutrisi, serta mental confusion. Nah, sedangkan untuk konstipasi dapat diperburuk dengan adanya penurunan aktivitas, nyeri karena pengobatan, dan rendahnya asupan nutrisi. Nah, untuk diare sendiri dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, sehingga dapat menyebabkan seperti malnutrisi, dehidrasi, dan memperpanjang hari rawat inap di rumah sakit. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan untuk memenuhi kebutuhan yang terganggu akibat dari efek kemoterapi. Yang pertama mengenai penata laksanaan yang dilakukan untuk keluhan mual dan muntah dan juga diare. Ini dapat diberikan makan secara sedikit tapi sering, dan juga dapat dibantu dengan memberikan terapi secara parenteral.
Lalu untuk penata laksanaan nyeri ini dapat diberikan secara farmakologis dengan memberikan analgesik atau anti nyeri, dan juga bisa diberikan secara non farmakologis dengan memberikan terapi relaksasi nafas dalam dan juga yang lainnya. Sedangkan untuk mengurangi kecemasan ini dapat diberikan terapi non farmakologis seperti bermain, contohnya bermain puzzle, menggambar, dan juga yang lainnya. Lalu untuk penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelelahan pada pasien yaitu dengan mengurangi aktivitas yang berat-berat, kemudian dengan mencukupi kebutuhan istirahat dan juga tidurnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, tadi itu penjelasan lebih rinci mengenai pengobatan dan efek samping kemoterapi. Nah, berikut penata laksanaannya. Nah, dari penjelasan di atas, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Maaf Sus, saya ingin bertanya, pemberian terapi secara parenteral itu bagaimana ya Sus? Baik Ibu, nah pemberian terapi secara parenteral ini adalah seperti pemberian infus dan obat melalui pembuluh darah. Oh iya Sus, terima kasih, saya sudah mengerti sekarang. Oh iya Sus, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan melakukan terapi bermain bersama anak sedangkan posisinya sedang di rumah sakit? Tujuan terapi bermain pada anak yang sedang mengalami sakit adalah untuk membantu anak mengurangi kecemasan, membantu anak menghadapi penyakitnya, dan melepaskan emosi yang tertahan pada diri anak. Nah, jadi tidak masalah untuk dilakukan di rumah sakit, serta hanya dilakukan di tempat tidur anak itu atau pasien ya Bapak, selama tidak mengganggu ketenangan pasien yang lain. Oh begitu ya Sus, baiklah, terima kasih. Sama-sama Bapak. Adik Indah, sekarang apa yang dirasakan? Masih pusing sama badannya masih sakit. Adik Indah sempat keluar darah nggak dari hidungnya? Terakhir sih kemarin ada keluar darah dari hidung Sus. Alhamdulillah kalau sudah tidak keluar darah lagi. Nah, bentar lagi waktunya adik Indah untuk minum obat. Jangan lupa untuk diminum ya. Dan jangan lupa buat makan yang banyak supaya cepat sembuh dan cepat bisa sekolah lagi. Siap Sus. Yang semangat ya Adik Indah, biar cepat sembuh. Iya Sus, terima kasih. Indah semangat mau sembuh. Baiklah Bapak dan Ibu, kami berdua izin pamit untuk memeriksa pasien yang lain. Jika perlu apa-apa, Bapak dan Ibu bisa menekan bel atau langsung datang ke ruangan perawat ya. Oh iya, baik Sus, terima kasih. Iya Suster, terima kasih ya. Iya Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Sus. Selamat pagi Sus.